Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Selamat datang kembali di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Juli 2021 khususnya untuk kamu yang berzodiak Taurus. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Taurus. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Aku akan membagi readingan ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mengenai karir ataupun keuangan kamu, dilanjutkan dengan kehidupan asmara kamu. Oke, kita akan mulai dengan readingan yang pertama mengenai karir ataupun keuangan kamu di bulan Juli untuk kamu para Taurus. Tentunya aku juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan support dan dukungan untuk channel My Tarot Indonesia. Aku berharap video-video yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu. Dan selamat bergabung untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Aku mengharapkan support dan dukungan dari kalian dengan cara like, subscribe, dan komen videonya agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke, di sini kita sudah ada 5 kartu untuk karir dan keuangan kamu. Di sini ada The Strength, Nine of Pentacles, Two of Swords, The Magician, dan Eight of Wands. Di bottom of the deck kita ada Three of Swords. Oke. Ya. Oke, untuk kamu para Taurus di bulan Juli ini dalam hal karir ataupun keuangan, di sini aku melihat kamu akan dihadapkan dengan suatu keputusan yang cukup besar nih. Bisa keputusan yang besar ataupun keputusan yang akan cukup berpengaruh nih terhadap kelangsungan karir, pekerjaan ataupun bisnis kamu. Mungkin saja kamu akan dihadapkan pada pilihan apakah kamu harus resign ataupun kamu harus berpindah pekerjaan misalnya, ataupun kamu akan dihadapkan terhadap suatu pilihan di mana kamu harus memulai bisnis baru ataupun malah meninggalkan bisnis kamu dan beralih ke bisnis yang lain seperti itu. Intinya akan ada suatu keputusan yang besar yang akan kamu lalui nih, akan kamu proses dalam bulan Juli ini. Dan apapun keputusan tersebut, di sini titik beratnya adalah kartu The Strength dan The Magician. Kamu harus percaya dengan semua kemampuan dan intuisi kamu di sini. Oke? Karena pada dasarnya kamu ini salah satu orang yang cukup detail ya dalam bekerja. Kamu bisa menimbang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Kamu bisa melihat untung dan ruginya dalam suatu pekerjaan ataupun bisnis. Kamu juga bisa mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan berhasil ataupun gagalnya suatu pekerjaan. Nah, jadi kamu harus percaya terhadap kemampuan kamu sendiri dalam mengambil keputusan yang cukup besar tersebut. Oke? Kamu sudah memiliki modal, kamu sudah memiliki skill di sana. Tinggal bagaimana kamu bisa meyakinkan diri kamu sendiri agar kamu bisa mengambil keputusan yang paling tepat. Di sini ada Three of Swords sebagai bottom of the deck yang aku lihat memang akan ada sedikit banyak pro dan kontra ya kalau aku lihat di sini, terutama dari pihak-pihak yang terkait dalam pekerjaan ataupun bisnis tersebut. Misalkan bisa saja kamu mendapatkan dukungan nih dari teman-teman ataupun sahabat kamu, tetapi kamu bisa mendapatkan sedikit bukan penolakan, mungkin sedikit pandangan yang berbeda nih justru dari saudara-saudara ataupun keluarga kamu. Jadi istilahnya akan ada sedikit konflik pendapat antara orang-orang yang memang peduli dengan kamu gitu. Nah, konflik-konflik tersebut ada baiknya jangan sampai membuat kamu menjadi bingung dalam mengambil keputusan, karena sekali lagi sebenarnya keputusan yang paling tepat itu adalah yang berdasarkan intuisi dan kepekaan kamu sendiri. Sekali lagi, kamu itu sudah memiliki semua kemampuan. Kamu secara skill ada, kamu secara kemampuan ada, kamu secara logika ada, kamu secara intuisi juga ada. Jadi sebenarnya kamu sendirilah yang akan mengambil keputusan yang paling tepat. Tetapi memang seperti yang kita tahu, pastinya akan ada selalu ada pro dan kontra ya, walaupun bukan berasal dari diri kita, malah kadang datangnya dari lingkungan sekitar kita. Nah, ada baiknya setiap pandangan-pandangan pro dan kontra yang datang dari berbagai pihak tersebut
kamu saring saja sebagai salah satu bahan pertimbangan dan bahan masukan untuk kamu sendiri. Tapi jangan sampai itu menjadikan kamu menjadi bingung dalam mengambil keputusan. Karena sekali lagi keputusan yang paling tepat sebenarnya kamulah yang memegang kendali di situ. Oke? Dan ketika kamu mengambil keputusan yang tepat, maka aku melihatnya di sini kamu bisa benar-benar jauh lebih sukses dalam karir, pekerjaan ataupun bisnis tersebut setelah melalui proses yang cukup. Ya, aku bisa bilang ini mungkin proses yang akan cukup memakan waktu dan mungkin cukup memakan energi nih untuk kamu. Tetapi pastinya ini akan memperkaya pengalaman hidup kamu juga, dan tentunya ini akan berbuah sangat baik untuk kamu ke depannya juga. Jadi kamu harus tetap semangat para Taurus, tetap percaya diri, tetap percaya pada kemampuan kamu, dan aku berdoa yang terbaik untuk kamu sehingga kamu bisa mengambil keputusan yang paling tepat untuk kelangsungan dan keberhasilan bisnis ataupun pekerjaan kamu nantinya. Oke? Oke, teman-teman, cukup sekian untuk readingan mengenai karir ataupun keuangan kamu. Aku akan lanjutkan dengan kehidupan asmara kamu, para Taurus, di bulan Juli 2021. Oke, di sini kita ada Five of Cups dan ada The Hangman juga. Ten of Pentacles, the Lovers. Di bottom of the deck kita ada Ace of Wands. Ini bukan bottom of the deck, maaf. Ada kartu kelima, Ace of Wands. Di bottom of the deck kita ada The Devil di sini. Oke, The Devil. Oke, untuk kamu nih, aku melihatnya di bulan Juli ini dalam kehidupan asmara, sepertinya kamu di bulan Juli ini akan ada beberapa godaan nih kalau aku lihat ya, karena di bottom of the deck-nya The Devil sih ya. Oke, nah godaan di sini bukan berarti kamu akan dihadapkan sebagai pelakor ya, pelakor ataupun sebaliknya ya, bukan ya. Tetapi justru di sini lebih fokusnya itu ke kamu nanti. Terutama untuk kamu nih yang sudah memiliki pasangan ataupun mungkin sedang dalam masa-masa pendekatan nih. Di sini kamu akan bisa dikatakan kamu akan mungkin akan ada orang yang mencoba mendekati kamu, tetapi dengan niatan yang sebenarnya justru kurang baik. Seperti itu. Oke, karena di sini ada The Devil, artinya kamu akan tergoda sedikit di sini. Ada Five of Cups, ada The Hangman. Sedikit banyak mungkin kamu akan tertolong sebenarnya karena aku melihatnya kamu orang yang sangat berkomitmen terhadap suatu hubungan apabila memang kamu sudah berada dalam suatu hubungan, ataupun ketika kamu masih single, berarti akan ada orang yang mencoba mendekati kamu tetapi dengan niatan yang kurang baik sebenarnya. Oke, jadi dia akan ada agenda-agenda tertentu sebenarnya yang dia inginkan dari kamu. Dia tidak murni mendekati kamu karena menyukai kamu ataupun memang sayang sama kamu, tetapi karena dia memang ada maksud tertentu. Mungkin apakah dia hanya ingin mencari pelarian saja, ataupun yang lebih parah justru dia ingin memanfaatkan kamu untuk kepentingan pribadi dia. Oke, ini emang kelihatannya agak menyeramkan ya, tetapi memang karena aku menyampaikan yang ada di readingan ini aja. Tentunya mungkin ini maksudnya agar kamu sedikit lebih waspada saja apabila memang ada orang-orang yang mendekati kamu di bulan Juli ini. Bukan berarti semua orang yang mendekati kamu ini harus kamu sepak ya, harus kamu tendang ya, bukan seperti itu ya. Tetapi jangan sampai kamu langsung terbuai dengan kata-kata manis, kamu langsung terbuai dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin perbuatan-perbuatan manis. Jangan sampai langsung terbuai, tetapi kamu harus benar-benar melihat kepribadian dan watak orang tersebut. Oke, karena di sini aku melihatnya ada The Lover sama Ace of Wands juga. Mungkin beberapa dari kamu ya, aku lihat sempat mungkin ada rasa kesepian juga, sehingga ketika ada seseorang yang datang memberikan kamu perhatian lebih, maka kamu di sini akan cepat terbuai. Istilahnya kamu akan bisa cepat menaruh hati lah. Nah, jangan sampai rasa kesepian kamu itu justru nanti akan menjadi bumerang untuk kamu, sehingga orang tersebut nanti malah datang dan
Akhirnya setelah kamu sudah menaruh hati padanya, malah dia memanfaatkan kamu. Tentunya kan kita tidak ingin hal itu ya. Sekali lagi ini bukan menakuti kamu, tetapi ini hanya sebagai mungkin semesta ingin mengingatkan agar kamu lebih waspada saja terhadap orang-orang yang mencoba mendekati kamu di bulan Juli ini. Oke, lihat kembali watak dan kepribadiannya. Jangan sampai langsung menaruh hati hanya karena kamu merasa kesepian. Ingat, sebenarnya kamu adalah seorang pribadi yang sangat mandiri di sini aku lihat. Karena di sini ada Ten of Pentacles. Kamu adalah orang yang sangat mandiri, tetapi mungkin karena memang rasa kesepian yang sudah berlarut-larut, sehingga kamu cepat menaruh hati apabila orang memberikan perhatian lebih. Dan kamu harus ingat, tidak semua orang itu memiliki sifat tulus. Jadi kamu harus benar-benar memanfaatkan segala pengalaman kamu, segala observasi kamu. Kamu observasi dulu nih orangnya. Gimana sih kepribadian atau watak dia? Dia benar-benar tulus nggak sama kamu? Nah, jangan sampai kamu terbuai oleh kata-kata manis, perbuatan-perbuatan manis, sehingga kamu nanti malah jadi dimanfaatkan, dan tentunya malah ini akan membuat kamu jadi patah hati kembali nantinya. Oke, tentunya kita nggak ingin hal itu. Jadi sekali lagi waspada, eh, bukan harus waspada atau hati-hati gimana, yang penting adalah jangan lebih mawas diri terhadap orang-orang yang mendekati kamu saja ya, para Taurus, sehingga kamu jangan sampai dimanfaatkan. Aku berharap kamu bisa mengambil keputusan yang bijak dan kamu bisa mendapatkan orang yang tepat. Oke, jangan sampai kamu mendapatkan orang yang akan memanfaatkan kamu. Good luck untuk kamu para Taurus, aku yakin kamu pasti bisa. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.